umat Allah yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada, saya percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Tuhan selalu menyertai kita anak-anaknya. Hari ini kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di seri khotbah ketiga, kita perlu mengingat kembali bahwa the best time, waktu terbaik untuk bisnis atau pekerjaan dibuktikan dengan kerelaan hati untuk menggunakan waktu terbaik untuk bekerja ditunjukkan dengan 3 hal. Pertama, menggunakan waktu bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kedua, menggunakan waktu bekerja untuk menolong orang lain. Ketiga, menggunakan waktu bekerja untuk mengabdi kepada Tuhan. Saat ini kita akan kembali dalam seri renungan The Best Time, waktu terbaik di seri keempat, dengan penekanan utama waktu terbaik untuk belajar. Nah, ketika kita berbicara tentang belajar, maka dituntut yang namanya keseriusan. Umat Allah yang diberkati Tuhan menggunakan waktu belajar untuk mencontohi hidup Kristus. Jadi ketika kita mau belajar, kita harus melihat siapa yang menjadi contoh kita. Yesus jawabnya. Ibrani 5 ayat 8 berkata, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Selanjutnya Matius juga memberikan penguatan dalam Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, menurut Ibrani 5 ayat 8, Yesus Kristus adalah anak Allah, telah belajar taat pada Bapa untuk menderita dalam menjalani karya penebusan. Kristus belajar dari pengalaman segala penderitaan dan pengorbanan yang seringkali merupakan akibat dari ketaatan yang setia kepada Allah. Kristus menjadi juru selamat dan imam besar yang sempurna karena penderitaan dan kematiannya dijalani tanpa dosa. Oleh karena itu, Kristus memenuhi syarat dalam segala hal untuk menyediakan keselamatan kekal bagi kita. Ibrani 5 ayat 9 memberikan penguatan. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Karena Yesus Kristus telah lulus belajar taat pada Bapa untuk menjalankan karya penebusan, maka tidak salah kalau Yesus menyarankan untuk belajar pada dirinya. Sebagaimana dinyatakan Yesus dalam Matius 11 ayat 29 tadi, belajarlah, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Apa yang harus kita pelajari dari Yesus? Yesus memikul kuk yang dipasang Yesus. Artinya kita belajar memikul kuk yang dipasang oleh Yesus itu bagi kita. Sebuah kiasan Yahudi untuk disiplin dan pemuridan. Letakkan bahumu di bawah kuk, dan biarlah jiwa menerima pengajaran. Hanya Kristus Sang Guru yang melalui pribadi dan karyanya dapat mengajar manusia mengenal Bapa dan memberikan kepada mereka ketenangan jiwa yang merupakan hakikat dari pengalaman rohani yang sejati. Ketenangan memerlukan penghapusan kesalahan akibat dosa dan pemilikan hidup kekal.
itu hanya diberikan melalui Yesus Kristus. Kuk dari perintah-perintah Kristus adalah kuk yang enak. Bukan hanya enak, tetapi juga Kristos, artinya penuh anugerah. Kuk ini manis dan menyenangkan. Tidak akan menggores leher yang patuh dan tidak dapat menyakiti kita. Malah sebaliknya, kuk ini akan menyegarkan kita. Ini adalah kuk yang dipasang dengan kasih oleh Kristus. Kuk yang dipasang Yesus masuk akal dan menguntungkan bagi kita, yang diringkas dalam satu kata love atau kasih. Jadi kuk adalah perintah sebenarnya adalah kasih. Nah, ketika Yesus berkata bahwa bebanku pun ringan, menjelaskan bahwa kewajiban-kewajiban yang tercakup dalam Injil merupakan kewajiban luhur, dan kekuatan untuk menanggungnya disediakan melalui kuk itu. Kuk berbicara tentang kesusahan, namun jika seekor binatang harus menarik sesuatu, maka kuk itu justru sangat membantunya. Perintah-perintah Kristus adalah untuk kebaikan kita sendiri. Kita harus memasang kuk untuk ini dan menariknya. Kita diberi kuk untuk bekerja, dan karena itu kita harus rajin. Kita diberi kuk untuk patuh, dan karena itu kita harus rendah hati serta sabar. Janji Kristus bagi setiap orang yang memikul kuk yang dipasang Tuhan dan belajar pada Yesus adalah mendapat ketenangan. Ketenangan yang dimaksudkan adalah ketenangan jiwa. Ini diperoleh dengan cara duduk di kaki Kristus dan mendengarkan firman-Nya. Jadi belajar atau mencontoh Kristus adalah belajar taat pada Bapa. Satu tindakan yang memenuhi perintah Allah yang menyebabkan kita mengalami ketenangan jiwa. Hidup tenang pasti kita alami karena kita dekat Allah atau taat pada Kristus. Mazmur 62 ayat 5 memberikan penjelasan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Umat Allah yang diberkati Tuhan, the best time terkait dengan belajar dimulai dengan menggunakan waktu belajar untuk mencontohi hidup Yesus. Yang kedua, menggunakan waktu belajar untuk mentaati firman Allah. Mazmur 119 ayat 7 menyatakan, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Daud menggunakan waktunya untuk belajar firman, untuk belajar hukum-hukum Tuhan agar hidup jujur dan adil. Daud mengupayakan dirinya menjadi sempurna dalam Tuhan dengan menjadikan Tuhan berkuasa atas semua urusannya. Daud berharap dapat belajar hukum-hukum Allah yang adil. Daud telah mengetahui banyak hal, tetapi ia berusaha semakin maju dan berhasrat untuk mengetahui lebih banyak lagi, karena ia tahu bahwa ia belum memperoleh semuanya. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kehidupan kita harus menjadi murid dalam sekolah Kristus dan duduk di dekat kakinya. Kita harus berusaha menjadi murid utama dan berusaha mencapai kedudukan tertinggi. Semua hukum Allah itu adil. Karena itu Allah sangat menginginkan supaya kita tidak saja mempelajarinya, tetapi juga diajar di dalamnya dan menjadi sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Daud menyatakan, aku akan bersyukur kepadamu. Mengapa? Dikarenakan Daud belajar hukum-hukum Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Daud tidak akan dapat belajar apapun jika Allah tidak mengajar dia. Dan bahwa pengajaran-pengajaran ilahi adalah berkat-berkat khusus
Karena itu kita mempunyai alasan untuk bersyukur. Daud menulis, bersyukur kepadanya dengan hati jujur. Artinya bersekutu bersama Allah di dalam hati untuk bersyukur kepadanya. Dan dengan tulus hati mengarahkan diri bagi kemuliaannya dalam perilaku dan dalam menjalankan ibadah. Allah hanya mau menerima ucapan syukur dari orang-orang yang tulus hati. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kita harus memberi waktu untuk belajar firman Allah atau hukum-hukum Tuhan. Karena itu memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Bagi orang lain melalui belajar firman Allah, maka dituntun kepada keselamatan kekal. Seperti yang dinyatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Ingat juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Bagi diri sendiri, melalui belajar firman Allah, maka kita bisa menampilkan perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bagi diri sendiri, melalui firman Allah, hidup kita diberkati atau berhasil. Mazmur 1 ayat 2 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. The best time terkait dengan belajar. Hal ketiga yang perlu kita perhatikan adalah menggunakan waktu belajar untuk hidup takut Tuhan. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Penulis Amsal menyatakan betapa pentingnya belajar untuk takut akan Tuhan sebagai permulaan pengetahuan. Kekaguman yang penuh hormat pada kuasa, keagungan dan kekudusan Allah menghasilkan di dalam diri kita suatu ketakutan kudus untuk melanggar kehendaknya. Perjanjian Baru menunjukkan bahwa sungguh-sungguh takut akan Tuhan di dalam hati akan disertai dengan penghiburan Roh Kudus. Takut akan Tuhan merupakan sebuah ekspresi yang umum dalam kitab Mazmur dan di tempat lainnya. Pengertian takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, dimaknai bahwa bagian utama dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan, atau takut akan Tuhan adalah kepala dari pengetahuan itu sendiri. Permulaan pengetahuan berarti langkah pertama untuk hidup bermoral, menekankan adanya hubungan kita dengan Allah, yaitu takut akan Tuhan. Orang bodoh menghina hikmat. Orang yang bodoh yang dimaksudkan menunjukkan kepada orang berdosa. Takut akan Tuhan dimaknai setidaknya dalam dua hal. Yang pertama, meliputi rasa kagum atau hormat kepada Allah. Yesaya 11 ayat 2 berkata, roh Tuhan ada padaku, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ayat 3, ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Takut akan Tuhan dapat juga dimaknai pada bagian yang kedua, merupakan hikmat untuk menjauhi kejahatan
Ayub 28 ayat 28 berkata, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Umat Allah yang diberkati Tuhan, berkat bagi orang yang takut akan Tuhan itu luar biasa. Yang pertama, Allah menunjukkan jalan yang harus dipilih kepada orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 25 ayat 12 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Yang kedua, Allah membuat hidupnya berbahagia. Mazmur 112 ayat 1 berkata, haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Takut akan Tuhan, berkat yang ketiga adalah Allah menolong ataupun melindungi. Mazmur 115 ayat 11 berkata, hai orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Luar biasa. Waktu terbaik untuk belajar dibuktikan dengan keseriusan. Keseriusan dalam menggunakan waktu terbaik ditunjukkan dengan 3 hal. Pertama, menggunakan waktu belajar untuk mencontohi hidup Yesus. Yang kedua, menggunakan waktu belajar untuk mentaati firman Allah. Yang ketiga, menggunakan waktu belajar untuk hidup takut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.